Nah, tentunya sobat cospreneur di luar sana ada yang saat ini mungkin masih menjabat ataupun bekerja sebagai karyawan, tapi Anda tidak perlu khawatir, teman-teman. Karena di sini, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana Anda bisa transisi dari sebelumnya sebagai seorang karyawan bisa berpindah menjadi seorang sobat cospreneur. Yang paling terpenting sebenarnya bukan berapa kali Anda mengganti pekerjaan Anda, tetapi berapa banyak Anda bisa menyisihkan uang dari hasil Anda bekerja. Ada kemungkinan ketika Anda memulai sebuah bisnis, bisa jadi Anda akan gagal dan menggunakan seluruh tabungan cadangan darurat Anda untuk uji coba bisnis. Tentunya sobat cospreneur, hal tersebut mungkin terlihat sangat sulit bagi Anda yang saat ini berada di posisi karyawan. Tapi percayalah pada saya sobatku, jika kita pun bisa melakukannya, tentunya Anda semua juga bisa melakukan hal ini. Halo Sobat Cospreneur, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel Business Cost. Nah, video kali ini kita akan membahas bagaimana ceritanya saya sebelumnya yang bekerja sebagai karyawan berubah transisi menjadi seorang cospreneur. Nah, tentunya Sobat cospreneur di luar sana ada yang saat ini mungkin masih menjabat ataupun bekerja sebagai karyawan, tapi Anda tidak perlu khawatir, teman-teman. Karena di sini, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana Anda bisa transisi dari sebelumnya sebagai seorang karyawan bisa berpindah menjadi seorang sobat cospreneur. Tentunya video ini akan sangat menarik buat Anda. So, jangan lupa untuk subscribe dulu bagi Anda yang belum subscribe di channel ini. Nah, sobat cospreneur, beberapa tahun yang lalu saya bekerja sebagai karyawan di beberapa perusahaan. Ya, ibarat kata saya sudah beberapa kali gonta-ganti pekerjaan tentunya. Nah, yang paling terpenting sebenarnya bukan berapa kali Anda mengganti pekerjaan Anda, tetapi berapa banyak Anda bisa menyisihkan uang dari hasil Anda bekerja selama Anda bekerja di saat tersebut, maupun ketika Anda berpindah-pindah tempat, Anda tetap membangun beberapa hal. Nah, beberapa hal ini yang akan saya sharingkan kepada Anda supaya Anda lebih memahami dan tentunya lebih paham mengenai situasi tersebut. Yang pertama adalah Anda jangan melupakan dan jangan menyia-nyiakan network Anda ataupun pertemanan Anda. Di sana Anda harus membangun yang namanya networking, karena suatu hari ketika Anda masuk di dalam bisnis pribadi maupun menjadi seorang cospreneur, network tersebut akan berfungsi dan membantu Anda. Yang kedua adalah Anda tentunya juga harus bisa menyisihkan uang Anda setidaknya 10% untuk investasi, 10% untuk dana darurat, dan satu lagi yaitu 10% untuk cadangan bisnis Anda. Dalam arti cadangan bisnis, kenapa saya menyebutnya sebagai cadangan? Karena 10% ini ada kemungkinan ketika Anda memulai sebuah bisnis, bisa jadi Anda akan gagal dan uang 10% tersebut akan hilang. Nah, tentunya kami harapkan Anda setelah mengetahui hal ini tidak akan mengalami gangguan secara finansial karena 10% tadi yang hilang. Ini akan menjadi sangat fatal bagi Anda di luar sana yang tidak memahami bagaimana caranya menyisihkan uang tersebut menggunakan seluruh tabungan cadangan darurat Anda untuk uji coba bisnis, maupun kita biasa menyebutnya lagi investasi coba-coba. Nah, ini sangat bahaya sekali. Nah, dari 70% tadi, sisanya Anda bisa gunakan baik untuk pembelajaran edukasi diri, investasi ke diri Anda, maupun untuk biaya hidup dan gaya hidup Anda. Nah, tentunya jika kalau kita bekerja terus nggak pernah have fun, juga stres juga tentunya. Tapi kalau kita kebanyakan have fun, itu juga bahkan menjadi masalah untuk kita. Kenapa? Karena kita nggak akan punya uang sama sekali di situ. Oke, nah kemudian tips yang berikutnya adalah, yang ketiga, Anda juga harus membangun sebuah reputasi selama Anda bekerja. Dalam arti di sini adalah Anda membangun sebuah kepercayaan. Terus kemudian yang paling terpenting adalah masalah karakter Anda. Jangan sampai Anda dibenci oleh seluruh orang kantor Anda ketika Anda berpindah kerja ke tempat lain dan ternyata kantor tersebut juga benci kepada Anda. Nah, ini akan menjadi problem. Yaitu problemnya ada pada diri Anda. Nah, tapi jika ada segelintir orang yang tidak menyukai Anda, mungkin mereka iri terhadap Anda. Nah, ketiga poin tadi, yang pertama adalah membangun network Anda. Yang kedua, jangan lupa menyisihkan uang untuk investasi Anda. Yang ketiga, Anda jangan lupa menjaga reputasi dan kredibilitas Anda. Kenapa? Karena nanti ketika Anda keluar di luar sana,
teman-teman tadi mungkin akan menjadi customer pertama kita dalam bisnis yang sedang kita bangun. Nah, kemudian setelah Anda memiliki bisnis dan memiliki tabungan yang cukup, Anda mulai menyisihkan dan mulai hunting beli properti kos. Ini jika jalur sebagai cospreneur yang Anda pilih tentunya. Nah, jika Anda tidak paham ataupun bingung bagaimana caranya membangun sebuah bisnis properti kos yang bisa menghasilkan untuk Anda bisa join di KIC Community. Di sana ada sebuah komunitas dan termasuk saya dan beberapa teman-teman lainnya yang akan sharing mengenai bisnis properti kos. Untuk Anda, kita bisa belajar bersama dan tentunya di komunitas tersebut kita bisa bertumbuh secara bersama. Nah, tapi jika jalur lain yang Anda pilih adalah Anda bisa mencari di luar sana seminar maupun workshop yang berkaitan dengan bisnis yang ingin Anda jalankan. Misalkan Anda ingin investasi di bisnis kuliner, carilah workshop maupun seminar yang membahas, ataupun Anda bisa membaca buku-buku yang membahas mengenai bisnis kuliner yang ingin Anda jalankan. Saya sangat menyarankan sekali apabila Anda baru mulai transisi, jangan pernah mencoba segala sesuatu investasi dalam jumlah ataupun nilai yang sangat besar, karena itu akan sangat berpengaruh terhadap finansial kita. Nah, tentunya Sobat Cospreneur, hal tersebut mungkin terlihat sangat sulit bagi Anda yang saat ini berada di posisi karyawan, tapi percayalah pada saya sobatku. Saya sudah pernah menjalaninya dan beberapa orang di luar sana pun mungkin sudah pernah Anda dengar kisah suksesnya dari beberapa sobat yang ada di network Anda. Hal ini jika kita pun bisa melakukannya, tentunya Anda semua juga bisa melakukan hal ini. Harapan saya adalah di luar sana, teman-teman banyak bisa membangun dua penghasilan sekaligus di situ. Yaitu pertama penghasilan aktif, yang kedua adalah penghasilan pasif. Kenapa kita harus memiliki dua jenis penghasilan ini? Supaya kita bisa saling membantu antara satu maupun dengan yang lainnya antar satu penghasilan tersebut. Contohnya ketika dalam masa pandemik seperti ini, kita yang memiliki penghasilan pasif tentunya tertolong ketika aktif kita berkurang. Begitu juga sebaliknya, ketika kita sedang banyak penghasilan aktif, tentunya kita bisa memberikan dan menambah penghasilan pasif kita. Ibaratnya subsidi silang Bapak Ibu. Nah Sobat Cospreneur, pesan saya yang terakhir adalah, jika Sobat Cospreneur saat ini masih berada di umur di bawah 35 tahun, saran saya investasilah untuk edukasi dan tentunya banyak-banyaklah untuk uji coba bisnis Anda. Kenapa? Karena ketika masa muda Anda gagal, waktu Anda untuk belajar dan untuk mengulang masih banyak sekali. Tetapi bagi Anda yang mungkin sudah, mohon maaf, sudah berada di umur di atas 50 tahun, 45 tahun, atau mungkin di atas 60 tahun, tentunya waktu belajar Anda pun sudah sangat sedikit, dan yang paling sangat disayangkan adalah peluru investasi Anda mungkin akan sangat berkendala apabila Anda gagal. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat membuka wawasan baru kepada Anda. Dan tentunya apabila Anda menyukai video ini, silakan like dan share video ini, serta bisa tag teman-teman Anda agar mereka mempunyai mindset yang sama. Ingat sobatku, 5 orang terdekat pada kita yang memiliki mindset sama, kemungkinan memiliki penghasilan yang sama dengan kita. Pastikan Anda memilih teman dan lingkungan yang tepat untuk membangun penghasilan Anda. Saya Iwan Kendrianto, sampai jumpa. See you.